Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pertemuan hari ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai pengertian KSP, QSP, dan pengaruh ion senama. Nah, subbab ini termasuk dalam bab konstanta solubility product atau hasil kali kelarutan. Oke, pertama kita akan melihat makna hasil dari kali kelarutan. Yang pertama, semakin besar nilai KSP suatu zat, maka semakin mudah larut senyawa tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, nilai KSP digunakan untuk memperkirakan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat. Kemudian yang ketiga, sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pemisahan zat dalam campuran dengan cara pengendapan efektif. Kita lihat pengertian dari QSP sekarang. Adalah hasil kali ion untuk memperkirakan terbentuknya endapan. Jika QSP lebih besar daripada KSP, maka akan terjadi endapan. Ini pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, jika QSP sama dengan KSP, akan terjadi larutan jenuh. AMBN ini adalah contoh dari senyawa ya. Bisa apa saja. Kemudian jika QSP lebih kecil daripada KSP, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan AMBN. Oke. Nah, ini adalah patokan ya untuk memperkirakan terbentuknya endapan. Nah, jadi secara gampangnya kalau QSP itu adalah berdasarkan hitungan ya. Berdasarkan hitungan. Kalau KSP itu diketahui dari soal. Seperti itu ya. Oke, supaya lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Oke, kita lihat contoh soalnya. Dicampurkan 10 ml larutan 0,01 m BaNO3 dua kali dengan 10 ml larutan 0,01 m NaF. Jika KSP BaF2 sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 6, maka campuran tersebut. Yang ditanyakan adalah larutan tersebut kira-kira mengendap atau tidak mengendap. Nah, maka dalam hal ini kita harus membandingkan nanti nilai QSP dengan KSP-nya. Ya, seperti penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Maka dari itu kita harus melihat dulu yang diketahuinya ya. Di sini kan diketahui 10 ml larutan 0,1. Berarti kan di sini ada yang pertama ada larutan BaNO3 dua kali 0,01 m 10 ml ya. Kemudian yang kedua ada larutan NaF 0,01 m 10 ml. Kemudian diketahui juga yang ketiga adalah KSP BaF2. Itu nilainya 1,7 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini kita lihat KSP BaF2 sudah diketahui. Nah, BaF2 ini kan terdiri dari ion Ba dan ion F ya. Nah, itu berasal dari ini. Berasal dari larutan yang pertama dan larutan yang kedua. Ya, ini ada Ba 2 plus dan 2F min. Nah, ini nanti kita cari dari larutan BaNO3 dan NaF. Nilai kelarutannya ya. Oke. Ilustrasinya kan berarti kan nanti ada satu wadah, kemudian wadah yang kedua ya. Nah, wadah satu dan wadah kedua, misalkan ini larutan BaNO3 dua kali ditambah dengan NaF. Nah, maka nanti kan akan terbentuk larutan BaF2. Oke. Di sini diketahui 0,01 m 10 ml ya. 10 ml, ini juga 10 ml, maka nanti
total dari total dari pencampuran dua senyawa tersebut adalah 20 mili. Oke, berarti yang pertama, langkah pertama, kita hitung dahulu konsentrasi dari Ba2+ yang berasal dari BaNO3 2 kali. Nah, BaNO3 2 kali kita pecahkan jadi Ba2+ tambah NO3 min. Nah, ini kita cari. Dia berarti kan kita ubah dulu ke molnya ya. Karena kan di sini nanti volumenya kan berubah ya. Maka nanti akan mempengaruhi perhitungan dari konsentrasinya. Berarti 0,01 M dikali 10 mili per 20 mili. Coret-coret 2, 0,01 M dibagi 2 berarti kan 0,005. Ya. Begitupun juga dengan NaF. Na plus ditambah F min. Di sini ion yang samanya adalah F ya. Berarti 0,01 M dikali 10 mili per 20 mili. 2 sama dengan 0,005 M. Oke, sudah didapat baik Ba dan F-nya. Sekarang kita tulis, kita mencari QSP-nya dari BaF2. Ba2+ ditambah 2F min. Sekarang tinggal kita masukkan saja. Berarti kan ini S, ini 2S pangkat 2 ya. Ini masuk berarti kan nilainya 0,005 dikali, nah ini berarti 0,05 ini sebagai 2S. Jadi tidak usah dikali 2 lagi ya. 0,005 kuadratkan. Berarti sama dengan ini 5 kali 10 pangkat min 3, ini menjadi 25 kali 10 pangkat min 6 ya. 25 dikalikan 5 itu kan 125 kali 10 pangkat min 9. Itu nilai dari QSP. Ya, sekarang kita bandingkan ya. QSP-nya adalah ini KSP. KSP-nya kita tulis dahulu. KSP-nya itu 1,7 kali 10 pangkat min 6. Untuk QSP-nya adalah 125 kali 10 pangkat min 9. Berarti yang lebih besar adalah KSP. Nah, dalam hal ini karena lebih besar daripada KSP, maka tidak terjadi endapan ya. Karena Q lebih kecil daripada KSP, sehingga jawabannya yang E. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, kita lihat di sini ada suatu wadah yang berisi larutan perak klorida ya, AgCl. Kemudian ini dalam wadah pertama. Dalam wadah yang kedua, larutan tersebut ditambahkan natrium klorida. Ternyata ada perubahan, yaitu terbentuk endapan. Ya. Kenapa gitu ya? Kemudian di larutan yang ketiga juga sama ya, atau di wadah yang C ditambahkan dengan AgNO3, ternyata juga terbentuk endapan. Padahal kalau kita lihat di sini larutannya berbeda kan? Nah, di sini NaCl dan di sini AgNO3. Nah, mengapa pertanyaannya dia bisa terbentuk endapan? Karena di sini ada pengaruh dari ion senama. Ya. Di mana ion senama dari wadah yang B itu adalah klorin. Ya. Kan di sini kan larutannya adalah AgCl, jadi ada kesamaan. Sedangkan di larutan yang ketiga di sini ada ion Ag+ yang sama.
sehingga juga akan mempengaruhi terbentuknya endapan. Seperti itu. Jadi penambahan dari ion senama itu dapat mempengaruhi terbentuknya endapan. Jadi kesimpulannya, jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan ion Cl-, kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga mengakibatkan jumlah AgCl yang mengendap bertambah. Jika ke dalam suatu sistem kesetimbangan kelarutan ditambahkan ion yang senama, kelarutan senyawa tersebut menjadi berkurang. Ya, maka akan terbentuk endapan. Lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Jika diketahui Ksp PbOH 2 kali sama dengan 5 kali 10⁻⁸, maka kelarutannya dalam larutan yang pH-nya 12. Di sini kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Ksp PbOH 2 kali itu sama dengan 5 kali 10⁻⁸. Kemudian pH-nya diketahui sama dengan 12. Yang ditanya adalah kelarutannya. S ya, berarti ya. Kelarutan itu adalah S. Nah, karena ditanya ada kelarutannya dalam S, maka kita lihat dahulu hubungannya ya di sini ya, yang diketahui ya. Di sini Ksp sudah diketahui, kemudian di sini ada pH. pH itu buat apa sih? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih jelas lagi, lebih teliti lagi, di sini terdapat ion OH-, ya, terdapat ion OH, ion OH-. Nah, ion OH- itu berarti kan dia ada hubungannya dengan POH kan? Gitu. Nah, sedangkan di sini sudah ada pH-nya. Nah, maka bisa kita cari POH-nya. Berarti kita jawab, diketahui pH dari PbOH 2 kali itu sama dengan 12. Berarti POH-nya sama dengan 14 dikurang pH, sama dengan 2 ya, karena pH-nya kan 12. Berarti ion OH-nya itu sama dengan 10-2. Udah dapat nih. Kemudian karena ionnya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung atau kita bisa langsung menjabarkan Ksp-nya supaya kita bisa menghitung kelarutannya. Maka Ksp PbOH 2 kali itu sama dengan Pb 2 plus ditambah 2 OH-. Itu kan? Nah, Ksp-nya di sini sudah diketahui 5 kali 10⁻⁸. Nah, di sini kan belum diketahui ya Pb-nya, Pb 2 plus, berarti kita tulis S. Kemudian di sini koefisiennya 2, maka 2S pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita ganti yang diketahui. 5 kali 10⁻⁸. Sini S kali 2S-nya berarti ini OH-nya. 10⁻⁻². Mengapa nggak dikalikan 2? Karena kan dia ion senama. Ya, berarti ionnya sama. Gitu ya. Berarti dia tinggal kita masukkan saja. Jangan lupa dipangkatkan dengan 2. Sama dengan 10⁻⁴ dikali S. Berarti S sama dengan 5 kali 10⁻⁴. Bapak jelaskan. Yang pertama adalah pengertian Ksp, Qsp, dan pengaruh dari ion senama. Semoga apa yang sudah Bapak terangkan pada video ini dapat kalian mengerti ya. Kemudian untuk lebih memahami, silakan buka Google Classroom kalian untuk mengerjakan soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.